Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ari Neng. Kali ini kita akan membuat game sederhana dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Walaupun aplikasi GeoGebra itu sebenarnya bukan aplikasi untuk membuat game. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah buat game yang saya beri nama permainan gradient. Di sini saya buat permainan tembak-tembakan dari tank, ya. Tanknya bentuknya seperti ini. Dia akan menembak objek yang berwarna merah. Caranya adalah kita tinggal menggeser slider ini. Nah, slider ini terhubung dengan teks, yaitu gradient, yang ada nilainya. Nah, gradient ini merupakan kemiringan dari launcher tank ini ya. Nah, kita arahkan slidernya ke objek yang berwarna merah. Nah, selanjutnya kita tinggal tekan tombol tembak. Apabila objek berwarna merah ini kena, maka skornya akan bertambah. Nah, apabila objek berwarna merah ini tidak kena, maka skornya tetap. Ketika tembakan sudah mencapai tembakan ke-10, kita bisa restart agar kembali lagi ke awal. Seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat game ini? Simak terus videonya ya sampai selesai. Pertama, kita buka file baru dengan cara menekan di keyboard laptop atau komputer, yaitu Ctrl N. Nah, sehingga tampil file baru. Kita buat dulu tanknya. Pertama kita buat titik ya. Misalkan kita letakkan di 0,0 seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat slider. Nah, untuk intervalnya dari negatif 5 sampai 5 saja, incrementnya 0,01 ya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita buat garis yang melalui A ini, dan kemiringannya adalah A yang sama dengan 1 itu tadi ya. Nah, misalkan Y sama dengan AX seperti ini. Nah, di sini kita munculkan slidernya. Kita atur agar posisinya nanti vertikal seperti ini. Kita letakkan di belakang titik A. Selanjutnya ini kan kita ingin bikin tanknya tadi ya. Nah, sekarang kita buat lingkaran yang dengan radius. Di sini radiusnya misalkan 2. Nah, di sini kita buat titik potong. Langsung kita klik aja di antara perpotongan antara lingkaran dengan garis ini. Nah, seperti ini menghasilkan titik B. Nah, selanjutnya kita buat ruas garis atau segmen dari A ke B. Nah, sekarang kita tinggal hilangkan lingkaran besarnya seperti ini, dan garisnya kita sembunyikan dulu ya, sehingga tersisa ruas garis. Sekarang kita coba gerakan slidernya. Nah, seperti ini nanti akan menjadi launchernya. Kemudian kita buat badan tanknya menggunakan polygon yang ini ya. Kita klik seperti ini aja, misalkan kita bikin kotak aja ya supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Kita beri aksesoris lingkaran, misalkan radiusnya 0,5 saja. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ingin memberi warna lingkarannya seperti ini.
berwarna seperti ini, misalkan warnanya terserah saja. Selanjutnya kita beri warna untuk segi empatnya, berwarna abu-abu misalkan ya. Nah, seperti ini. Lalu launchernya kita tebalkan. Bisa di sini juga ya, bisa juga di sini objek properties ya. Nah, seperti ini cukup besar. Lalu B-nya ini kita beri warna yang berbeda, misalkan biru. Kita besarin seperti ini, misalkan yang A-nya, titik A-nya kita besarkan juga. Kita beri warna merah ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tanknya sudah selesai, tinggal kita hilangkan ini apa namanya, titik-titik yang di samping ini, karena kita tidak memakai itu. Yang lain cukup labelnya saja yang kita hilangkan. Atau bisa juga diklik di sini ya, klik kanan, show labelnya kita hilangkan seperti ini. Kalau tidak bisa di sini, nah untuk titik A-nya labelnya tidak kita hilangkan dulu, nanti kita ingin menggunakan script ya, supaya tidak lupa, maka tidak perlu kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek yang ditembak. Nah, caranya adalah kita agar nanti setiap kali ada tembakan ke berapa dia berpindah secara otomatis, maka kita harus bikin apa namanya, list ya, atau daftar titik-titiknya. Nah, pertama kita buat daftar untuk X-nya nanti supaya teracak. X-nya saya ambil titiknya 5, 10, dan 20 agar nanti gradiennya mudah ya. Gradiennya mudah karena launchernya ini dia kalau nanti pembaginya itu adalah bilangan prima, maka sulit ya, karena di sini launchernya kan dia desimal. Kalau bilangan prima itu kan nanti desimalnya agak sulit. Jadi saya pilih nanti pembaginya 5, 10, dan 20. Ini untuk X-nya. Sedangkan untuk Y-nya kita buat saja daftar ya, sequence seperti ini. Misalkan I negatif 5, 5, kenaikan yang 1. Nah, ini daftar yang kedua. Jadi dari negatif 5 sampai 5. Nah, selanjutnya kita bikin random elemen namanya. Random elemen untuk listnya yang pertama L1. Nah, yang kedua random elemen listnya yang L2. Nanti ketika ada tembakan yang baru, maka dia akan teracak dengan sendirinya ya. Nanti ada scriptnya. Nah, sekarang kita buat titiknya. Kita bikin kita gini ya. Kita klik input, kita buat tanda kurung, otomatis kurungnya sudah ada buka tutup. Lalu kita ketik B, I. Nah, seperti itu. Kita atur seperti ini, kita pilih yang ini, kita besarin, warnanya kita beri merah. Nah, seperti itu ya.
Selanjutnya adalah kita membuat garis dari A ke G, ya. Nah, lalu kita buat gradiennya A ke G, dan yang ini, yang launcher ini ya, ruas garis ini. Nah, di sini muncul ada dua gradien, yaitu M dan M1. Nah, selanjutnya kita ingin membuat garis sejajar sumbu Y nanti, agar ketika pelurunya yang keluar dari launcher ini menyentuh garis yang sejajar dengan sumbu Y yang kita buat ini, dia akan mempengaruhi skor ya, mempengaruhi skor. Nah, seperti ini kita bikin menggunakan bahasa logika if. Nah, kondisinya M sama dengannya 2 kali M1, kita gunakan ini ya, underscore 1. Nah, maka apa? Maka X sama dengan, nah, X-nya sama dengan apa? Sama dengan B. Nah, tetapi jika M-nya tidak sama dengan M1, maka kita bikin saja X-nya sama dengan 21 misalkan ya. Nah, kenapa? Karena kalau 20 kan batas akhirnya tadi 20 ya untuk X-nya, tapi kita bikin di sini X-nya 21. Oke, seperti ini. Nah, kita geser gambarnya. Kita kecilkan sedikit. Nah, di situ. Untuk ini ya, supaya gridnya ini tidak berubah. Ini kan gridnya lompat-lompat ya, kita bisa atur di sini. Nah, kita klik grafik. Nah, di sini x-aksisnya kita distance-nya 1. Lalu ini distance-nya juga 1. Gridnya kita atur di sini major grid line saja, distance-nya 1. Oke, cukup. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi garisnya, sedangkan kalau ini gradiennya sama, nah maka garisnya di sini ya. Nah, ini tadi yang menggunakan logika tadi if tadi ya. Nah, kalau ini tidak sama di sini. Nah, sekarang kita bikin titik potong antara ini garis equation 1 dengan garis ruas dengan garis ini ya, J. Nah, kita bisa saja mengetikkan di input bar ini intersection ya, objek dengan objek, yaitu objek J dengan X1 equation 1. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada titik potongnya. Coba kita, nah, titik potongnya adalah H. Nah, ini nanti kita gunakan untuk script nanti ya, untuk mempengaruhi skor ya, untuk mempengaruhi perpindahan titik ini ya, untuk mempengaruhi munculnya tulisan grid tadi, atau kalau tidak kena tadi miss. Nah, itu ya. Nah, oke, kita sekarang kita hilangkan saja garis-garis yang tidak kita gunakan, yaitu garis X1 dan garis J ya, kita hilangkan saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau menjadikan G ini berpindah-pindah ya. Caranya bagaimana? Caranya kita buat slider di sini. Kita klik saja. Kita atur dari 0 sampai misalkan 1,5 ya, incrementnya
0,01. Nah, lalu bagaimana caranya agar ketika dia mencapai 1,5, maka ini nanti berubah, ya. Tapi sebelum itu kita ingin buat pelurunya dulu, ya, pelurunya dulu agar keluar pelurunya. Nah, seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kita buat dulu menggunakan dilatasi, ya. Nah, kita ketik saja delete, ya, delete. Atau kalau pengaturannya bahasa Indonesia kita ketik dilatasi, ya. Nah, kita pilih yang bawah. Nah, objek apa yang ingin kita dilatasikan? Yaitu A. Nah, dilatasikan faktornya apa? Nah, di sini kita gunakan bahasa logika lagi, yaitu if. Kita pilih yang tengah. Kondisinya adalah apabila 0 kurang dari K, di sini slidernya K, ya, kurang dari sama dengan 1, maka 1 dikurang K, ya, kita besarin saja supaya nampak. Nah, seperti ini. Kalau tidak, ya 0, ya. Sedangkan dilatation center point-nya adalah tadi yang titik terakhir, yaitu H, ya. Nah, sekarang kita lihat animasinya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, nah kan pelurunya muncul. Nah,